Few moments later. Yes, salah. Oh ya, makasih. Please shutting down. Door open. Door closing. Jangan. Cowok kan ya?
Iya, buat sholat Pak. Pisang itunya cewek soalnya. Oh. Coba sana tadi. Ini sana yang belakang. Oh iya, makasih. Pintu di sebelah kiri akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Blok M BCA. Blok M BCA. The doors on the left side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir. Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Dalam rangka pendekatan upaya menambah penyebaran COVID-19, seluruh penumpang diimbau tidak berbicara di kereta dalam bentuk satu arah atau dua arah antara penumpang maupun dengan menggunakan telepon. To all passengers, as an answering effort to halt spread of COVID-19, passengers are encouraged to not to be in train face-to-face crowds in the bus. Passengers are expected also to wear a mask whenever being in public area. We apologize for any inconvenience caused. Thank you. Stasiun berikutnya, Blok A. Blok A. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Blok A. Blok A. The doors on the right side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir. Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab.
Haji Nawi. Haji Nawi. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Haji Nawi. Haji Nawi. The doors on the right side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir. Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Kepada seluruh penumpang, dalam rangka peningkatan upaya untuk menghambat penyebaran COVID-19, seluruh penumpang diimbau tidak berbicara di kereta dalam bentuk satu arah atau dua arah antar penumpang maupun dengan menggunakan telepon. To all passengers, as a management effort to help spread COVID-19, all passengers are encouraged to not talking in train or face-to-face conversing while home. All passengers are expected also to wear masks whenever being in public area. We also Stasiun berikutnya, Cipete Raya. Cipete Raya. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Kepada seluruh penumpang, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. The next station is Cipete Raya. Cipete Raya. The doors on the right side will open. To all passengers, please check your belongings and step carefully. Thank you.
Oh iya, makasih. Siapa ya? Kami terus terang ya, dalam hal kita melakukan konsolidasi. Bank ini baru saja kan baru 2 tahun usianya, luar biasa pertumbuhannya. Ada satu hal saya melihat peluang bisnis. Selama saya ada di bank yang lama, itu bisnis untuk uang mana sih? Private bankingnya besar, luar biasa. Ya. Memberikan opportunity kepada nasabah yang melakukan investasi untuk mendapatkan return yang besar. Ini ada kendala kan? BSI ini kita mencoba Boleh enggak ya? menawarkan Di emailnya aja sih Kak, enaknya. model yang baru di private banking atau wealth management. Intinya adalah begini, jadi customer di manage portofolionya dalam hal portofolio itu berkembang. Atau di emailnya aja Kak. Kita tawarkan juga tadi Dilihat tiket. disampaikan oleh Oh iya, aduh, Abi bagus, ya, bahwa ada tabungan di akhirat ya. Jadi artinya sebagian dari return itu disisihkan untuk wakaf. Oke, sorry Kak. Udah ada barcode, silakan di scan. Untuk sedekah. Tinggal di scan aja yang udah ada barcode. Ini nanti mungkin nasabah kan mungkin mereka juga mau ya, cuman wadahnya nggak ada. Ya, jadi customer kita yang mungkin sekitar 50-60 ribu ini, kita akan coba supaya lebih intuitif dalam hal berinvestasi, tidak hanya seperti Abi sampaikan tadi mengejar keuntungan duniawi, tapi juga tabungan di akhirat nanti. Ya. Tapi kalau begitu, kalau bicara infak, infak itu apa sih? Kalau kita bicara infak, zakat, sedekah, karena ada banyak juga yang suka kebalik-balik. Sebetulnya infak itu apa, Bi? Infak itu kalau dari infak pada mulanya waktu yang dikeluarkan sehingga infak itu ada terbang gitu. Apa yang anda keluarkan infak juga berarti tersembunyi. Dari sini lahir kata munafik, dia sembunyikan itu infak, itu dari sifat. Kalau dari segi istilah hukum, infak itu pengeluaran materi atau non materi, ya garis bawah, kalau non materi, pengeluaran materi atau non materi untuk tujuan-tujuan tertentu yang diridai Tuhan. Jadi ada pengeluaran baik materi. Nah, dalam konteks yang diridai Tuhan ini ada yang wajib, ada yang anjuran, ada yang mubah. Boleh. Boleh. Wajib itu jadi zakat itu masuk infak. Sedekah itu masuk infak. Yang mubah
membelanjakan buat istri itu masuk infak. Karena pengeluaran melakukan sesuatu yang haram tidak dinamai infak dari segi agama, tetapi infak dari segi istilah. Karena pengeluaran. Karena pengeluaran. Anda mengeluarkan tenaga Anda juga infak. Karena apa yang dikatakan infak, materi atau non materi. Itu infak. Jadi zakat itu infak yang wajib. Zakat infak yang wajib. Apa sebetulnya sampai kemudian menjadi sedemikian penting kedudukan zakat dalam Islam ini? Kenapa? Apa yang Allah janjikan atau Allah ancamkan tentang zakat ini? Iya. Pertanyaannya sulit juga. Harus ngomong gitu karena sama anaknya. Abi bisa. Oke. Saya akan begini. Ini kita harus kembali ke depan. Apa sih sebenarnya fungsi harta itu dalam pandangan Islam? Salah satu fungsinya, banyak fungsinya. Salah satu fungsinya adalah dia merupakan sendi utama kehidupan berbangsa dan masyarakat. Itu dalam Al-Quran begitu. Yang kedua, dalam konteks menjadi sendi itu harus diinvestasikan. Dalam konteks menjadi sendi itu harus dia mempunyai fungsi sosial. Kalau tidak punya fungsi sosial, dia tidak bisa menjadi. Zakat dan sedekah ini masuk dalam kategori fungsi sosial harta. Anda boleh bertanya, kenapa harus ada fungsi sosial? Kita lihat, apa yang Anda peroleh dari usaha Anda? Apakah itu hanya usaha Anda semata-mata atau ada keterlibatan orang lain? Ada keterlibatan Tuhan. Dari mana bahan kayu ini Anda peroleh? Dari mana beras itu Anda peroleh? Itu ciptaan Tuhan. Satu. Apakah kalau Anda bekerja, Anda membutuhkan rasa aman atau tidak? Ya. Perlu. Dari mana rasa aman itu Anda peroleh? Kita perlu polisi. Apakah Anda perlu agar perjalanan Anda lancar? Perlu. Anda buat sendiri jalannya. Ya, keluarkan dari zakat, keluarkan dari pajak. Itu yang menjadikan zakat itu wajib. Ada lagi satu lagi. Kita ini hidup bersaudara. Bantulah saudara Anda, walaupun sekedarnya. Tahu apa yang dituntut Tuhan? 2,5%. Hanya 2,5%. Sisanya 97,5% Anda bebas melakukannya. Sebenarnya milik Tuhan. Anda hanya diberi wewenang mengelolanya, dipersilahkan membelanjakannya, dipersilahkan menikmatinya. Tapi bukan milik kita. Bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Karena itu orang yang sakit keras tidak boleh lagi berwasiat lebih dari sepertiga. Begitu dia mati, dia sudah tidak punya, sudah milik Tuhan. Tuhan yang bagi warisan. Karena milik Tuhan. Itu dia katakan, berikanlah mereka harta Tuhan yang berada di tangan kamu. Itu harta Tuhan, bukan milik kita. Kita punya wewenang untuk mengaturnya selama kita hidup. Nah, wewenang itu berdasar ketentuan-ketentuan ilahi. Antara lain lahirlah zakat, lahirlah sedekah, lahirlah kewajiban membayar pajak. Itu semua. Saya kira itu ya. Semua bagian itu semua bagian. Dan pengelolaannya, saya mau ke Pak Heri, pengelolaan zakat itu yang kemudian juga sesuatu yang kita tahu dilakukan oleh institusi-institusi syariah, termasuk salah satunya perbankan syariah. Apakah kemudian memang ada yang membedakan atau apa yang bisa dijadikan salah satu rujukan begitu kalau kita bicara zakat yang kita keluarkan dan kemudian itu dikelola oleh perbankan syariah? Oke. Kita balik sebentar ya. Tadi saya menyimak ya apa yang disampaikan oleh Abi bahwa zakat itu sebenarnya untuk pribadi itu ada dua.
dua jenis, zakat mal, zakat harta, dan zakat fitrah. Sebentar kita berada di bulan Ramadan ya, untuk mensucikan amal ibadah kita selama Ramadan ini, tentunya juga nanti kita akan membayar zakat fitrah. Saya mau kembali ke zakat harta tadi. Jadi yang menarik, sejalan dengan apa yang disampaikan Nabi tadi, bahwa dalam hal kita memperoleh harta ini, kan nggak mungkin kita sendiri. Kan gitu tadi Nabi bilang, kalau kita jadi tukang mebel, kayu ini kan ada yang ngantar, ada yang ngangkat. Kalau tadi misalnya saya kesini nih, dari rumah ke sini, kan waktu ngisi bensin kan nggak mungkin ngisi bensin sendiri, atau bawa supir, nggak mungkin saya nyetir sendiri misalnya, seperti itu. Nah jadi ada hak orang lain yang ada di dalam harta yang kita peroleh, effort orang lain yang membantu kita untuk mendapatkan harta tadi, sehingga ada kewajiban, dan ini memang menjadi kewajiban kita sesuai dengan ketentuan yang disampaikan dan apa yang diharapkan oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hadis menyampaikan bahwa kita wajib membayar zakat. Nah, besar kecilnya zakat itu tergantung dengan seberapa effort yang kita peroleh dari harta tadi. Nah, kembali ke pengelolaan ya. Bank Syariah Indonesia seperti di awal saya sampaikan, bisnis modelnya tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediari, tapi juga kita boleh ya melaksanakan pengumpulan siswa tadi, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, yang menarik ya, banknya sendiri ada dua macam pola pengelolaan di kita, internal dan eksternal. Yang internal ini adalah banknya sendiri. Inilah the beauty of business model syariah ya, maslahat dari perbankan syariah. Pada saat kita menghitungnya rugi laba ya, financial statement kita, laba bersih sebelum dipotong pajak itu ada hak orang lain. Jadi BSI itu membayar zakat 2,5% dari laba bersih sebelum potong pajak. Nah, ini luar biasa. Tahun ini saja kita membayar zakat perusahaan atau korporasi besarnya sekitar lebih dari 141 miliar. Ya, ditambah dengan zakat karyawan yang ada di BSI sekitar mungkin di total menjadi 173 miliar. Nah, zakat ini pengelolaannya kita serahkan kepada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Sebagian dikembalikan juga ke BSI melalui lembaga yang BSI bentuk. Kelasnya BSI, Lembaga Amil Zakat BSI itu namanya BSI Maslahat. Sengaja kita spin off ya organisasi ini, kita kasih nama branding yang agak lebih intuitif gitu ya, Maslahat. Nah, ini kita salurkan. Seberapa banyak anak-anak yang tidak mampu sedang bersekolah baik di tingkat dasar, menengah, dan universitas, kita berikan beasiswa, tapi menggunakan dana zakat ini. Membantu orang-orang yang tidak mampu. Apalagi pada saat Ramadan ini, kita baru saja semalam itu memberikan santunan kepada 2.222 anak yatim. Kenapa 2222? Karena BSI baru berulang tahun yang kedua. Jadi 2.222. Jadi insya Allah kalau tahun depan ulang tahun ketiga 3.333 gitu. Terus seperti itu. Nah, di samping itu, tepuk tangan dong ya buat BSI. Kami juga membantu community development. Misalnya gini, Aceh itu adalah daerah memang BSI diberikan peran yang lebih. Nah, kita banyak sekali membangun, misalnya membangun tambak bandeng, membangun bisnis UMKM di sana. Itu adalah satu pola yang memang kita gunakan dari dana zakat ini. Nah, kita baru saja meluncing satu program namanya Talenta Wirausaha BSI. Ini adalah cara kita untuk mengumpulkan anak muda-muda yang punya bakat bisnis, yang punya rencana bisnis, nanti kita pilih yang mampu, yang bankable, dikasih pembiayaan kurs syariah. Yang tidak mampu, kita kasih seed capital, tapi dengan catatan dikembalikan ya, dengan syarat yang lunak, menggunakan zakat ini juga, dana-dana charity tadi, dana-dana ziswaf itu. Jadi betapa besar ya maslahatnya ataupun benefitnya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memerlukan. Nah, ini adalah satu hal yang menurut saya kalau jumlah zakat ini makin lama makin besar, makin banyak orang-orang yang bisa disejahterakan. Dampak dan manfaat. Seperti itu.
Baik, teman-teman saya akan buka kesempatan untuk bertanya ke Abi soal, dan juga ke Pak Heri tentunya, soal apakah soal zakat, infak, sedekah. Ada yang masih belum yakin apakah wajib bayar zakat, berapa yang harus dibayarkan, atau boleh mana yang lebih dulu, bayar utang atau bayar zakat, atau silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, yang di belakang ya. Ya, yang berkacamata, silakan, baju hitam. Aku mau nanya dong, Bi. Namanya siapa? Namaku Muhammad Rizky Akbar. Muhammad Rizky Akbar. Mau tanya ke Abi apa? Mau tanya soal, tadi kan disebutkan kalau pahala itu bagaikan tabungan di akhirat. Aku mau nanya soal gimana sih kita melihat konsep ini dengan konsep bahwa kita itu nggak masuk surga karena amalan kita, tapi karena kerahmatan ilahi, kerahmatan Allah. Nah, bagaimana itu dipertemukan? Terus aku juga mau nanya untuk Pak Heri, itu kan kalau di Al-Quran itu kan ada kelompok-kelompok yang wajib diberikan zakat, salah satunya kan mu'alaf. Nah, sedangkan untuk dewasa ini banyak orang-orang mu'alaf yang bisa dikatakan mampu lah gitu Pak. Nah, apakah dengan hal itu mereka tidak lagi dijadikan kelompok yang wajib diberikan zakat, atau tetap diberikan zakat dengan syarat-syaratnya? Kemudian tadi Bapak juga menyebutkan bahwa BSI sebagai perusahaan atau badan hukum itu membayar zakat kepada kelompok-kelompok tersebut. Nah, untuk hal ini zakat dalam hal badan hukum, apakah ulama-ulama itu punya pendapat mewajibkan semua perusahaan di Indonesia saja, atau apakah hanya untuk LKS misalnya BSI atau bank-bank syariah lainnya? Ya, terima kasih. Terima kasih Rizky. Abi mau dijawab dulu ya, Abi? Saya mau beri ilustrasi. Semua ini boleh menonton film. Saya persilahkan masuk ke bioskop. Tetapi di bioskop ini ada kelas VIP, ada kelas 1 dan sebagainya. Ya kan begitu ya? Yang menentukan Anda masuk ke bioskop itu dalam konteks sorga Tuhan. Tetapi tempat Anda di sorga ditentukan oleh amal Anda. Jelas kan? Tidak bisa masuk sorga kecuali atas izin Tuhan. Bagaimana amal? Oh iya, ini sorga nomor 1 nih, amalnya banyak. Ini begini. Ada yang hanya di ujung-ujung. Ada yang berdiri di pojok. Ya? Ada yang berdiri di pojok. Tapi yang berdiri di pojok pun itu sudah sangat puas. Tetapi yang membuat kita masuk ke dalam sorga atau tidak itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Hak prerogatif. Kenapa? Karena Anda masuk sorga itu bukan karena amal Anda. Amal Anda sudah dapat ganjarannya waktu Anda hidup di kenangan. Anda haji, macam-macam yang Anda dapatkan. Anda sudah dapat itu. Kalau neraka itu hasil amal Anda. Sorga tidak. Nah, Tuhan bagi. Saya kira itu jawabannya. Jawab Eki. Ya, saya merespon tadi pertanyaannya Rizky ya. Memang menarik juga. Karena yang mu'alaf itu nggak semuanya nggak mampu, ada yang mampu juga sangat mampu. Sebenarnya hierarki kita memberikan bantuan zakat atau infak, membagi zakat yang kita terima ini sesuai dengan kebutuhan lah gitu. Intinya itu adalah sifatnya zakat ini membantu orang yang sangat membutuhkan. Ya, kalau misalnya memang nggak membutuhkan, ya mungkin prioritinya ada, tapi prioritasnya ada di belakang. Nah, pertanyaan kedua adalah apakah korporasi, LK, lembaga keuangan itu wajib tidak gitu? Ya, sebenarnya apapun zakatnya itu ya wajib ya. Zakat itu membayar zakat ada di rukun Islam yang ketiga. Sebagai muslim ya bayar zakat. Tapi masalahnya kan ada orang bayar zakat, nggak bayar zakat kan sebenarnya nggak ada penaltinya. Tidak seperti nggak bayar pajak gitu. Kalau nggak bayar pajak ya dikejar. Mesti ngisi SPT dan melaporkan penghasilan kita. Tapi kalau zakat kan ini urusan kita sama yang di atas. Ya.
Kalau kita cheating sama yang di atas ya kita dicatat gitu. Kalau kita berpahala yang di atas juga mencatat. Jadi artinya kami ya yang kebetulan ada di Bank Syariah Indonesia, kita punya kewajiban ya supaya ini lebih kepada apa ya, merasa lebih tentram aja jiwanya, lebih nyaman gitu untuk membayar zakat 2,5%. Apa salahnya bagian dari laba yang cukup besar itu kita sisihkan agar BSI ini lebih barokah, kira-kira begitu, dan bisa membantu banyak orang lain yang membutuhkan. Seperti tadi saya sampaikan, tidak hanya beasiswa, community development, fakir, miskin, anak yatim, kaum duafa, panjang itu deretannya. Jadi makin banyak usaha kita, makin bagus profit kita, ya kita bisa banyak membantu berbagi untuk sesama. Kira-kira begitu. Saya akan buka penanya berikutnya. Saya ada yang perempuan? Kan? Belum. Teman-teman perempuan belum? Kalau begitu yang itu ada. Silakan adek yang di situ. Kita bergantian ya, kanan kiri laki perempuan. Nah, aku tampung dulu deh supaya lebih banyak ya. Silakan adek. Selamat sore Mbak Nana dan Adi. Tadi kan Adi menjelaskan bahwa harta itu adalah milik Tuhan gitu, dan jika Tuhan sudah memberikan kepada manusia berarti sepenuhnya dikelola oleh manusia. Tapi bagaimana kalau misalnya manusia itu sendiri tidak mengelola dengan baik, tidak mengeluarkan zakat, itu hukumnya apa dan apakah akan mendapatkan ganjaran? Terima kasih. Hukum yang tidak membayar zakat. Ya. Oke. Silakan adek ya. Yang berbaju hijau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Izin bertanya kepada Pak Heri. Kita sebagai generasi milenial itu untuk mengelola keuangan biasanya dengan investment. Nah, di BSI sendiri itu apakah ada tools tentang mengenai investment, tentang saham, reksadana dan sebagainya? Itu saja. Yang khusus milenial gitu ya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya buka, masih bisa 2 lagi. Silakan adek ya, yang di depan sini yang perempuan. Yes. Di sini boleh dibantu? Ya, boleh angkat tangannya ada yang tadi aku tunjuk? Ya, yang itu. Assalamualaikum. Salam. Bapak, Abi, Bapak. Nama saya Raji. Saya izin bertanya. Saya akhir-akhir ini banyak sekali ada concern atau kayak keraguan akan rezeki gitu. Kayak kenapa aku dapatnya cuma segini, kenapa orang lain segitu, kenapa aku tidak bisa. Sebenarnya saya takut itu menjadi penghalang saya buat masuk surga dan berburuk sangka kepada Tuhan. Kalau boleh saya minta tips untuk di-share gimana caranya biar kita semua tetap bisa ikhlas, ridho, dan juga memperjuangkan apa yang sebenarnya ini menjadi rezeki kita, dan itu juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mbak Nana, terima kasih Adi. Terima kasih adek. Baik. Satu lagi saya tampung dari sebelah kanan. Ada yang mau sebelah kanan? Silakan. Ya. Yang di sini boleh dibantu? Yang berbaju hijau. Aku karena lagi pakai baju hijau, jadi aku insert yang hijau-hijau semua. Matching juga BSI kan hijau, jadi aku mendahulukan yang hijau. Silakan adek. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Linda dan saya ingin bertanya kepada Abi hal-hal apa saja yang mengurangi atau menghilangkan bahkan pahala bersedekah. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Abi. Mau Nana ulang pertanyaannya, Bi. Tadi yang pertama bertanya soal kalau nggak bayar zakat, ancamannya apa? Bisa banyak dampak buruk daripada tidak membayar zakat. Yang pertama terhadap pribadi. Anda berdosa. Ya toh? Orang-orang yang menimbun harta yang tidak mengeluarkannya sesuai dengan tuntunan Tuhan, itu ancamannya besar sekali. Ancamannya sampai neraka. Ya toh? Itu ya bisa terjerumus ke neraka. Toh? Jadi itu ancamannya. Ancaman lain yang Tuhan sebutkan adalah
kalau orang-orang kaya enggan mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya, akan terjadi kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial itu berdampak buruk terhadap semua, bukan hanya pada ini. Itu di surat Muhammad Tuhan berfirman, Tuhan tidak meminta semua hartamu, hanya meminta sebahagian. Itu pun kalau kamu kikir, maka kalau Tuhan minta banyak, Tuhan tahu kamu kikir. Yang diminta cuma 2,5% kok. Dan kalau yang 2,5% itu kamu tidak mau keluarkan, kamu dapat harta, pasti akan timbul kecemburuan sosial. Itu dampak buruknya dalam kehidupan. Sebaliknya, kalau di ini itu terjadi kekompakan, terjadi kerjasama. Pertanyaan kedua tadi apa? Bagaimana supaya terkadang suka iri melihat orang dapat rezeki tidak sebanyak kita. Bagaimana supaya kita bisa jadi orang yang bersyukur, Bi? Yang pertama, jangan pernah menduga rezeki itu hanya materi. Itu kesalahan kita di situ. Oh, itu dia banyak ini. Kesehatan Anda, ketenangan Anda. Ada 2 orang, satu berpenghasilan katakanlah 30 juta, yang satu berhasilan 10 juta, boleh jadi yang 10 juta lebih banyak rezekinya dari yang 30 juta. Kenapa? Anaknya sakit, langsung dia obati keluar. Tidak ada ketenangan batinnya. Jadi kekeliruan kita menduga rezeki hanya uang. Tidak. Dan jangan duga semua tidak. Jangan duga seorang pun terbebas dari kerisauan. Pasti ada kerisauannya. Kalau kita tanya Pak Heri ini, pasti ada yang dirisaukan. Tanya saya, pasti ada yang saya risaukan. Saya pernah berkata, seorang filosof Yunani 3000 tahun yang lalu pernah dihadapkan kepada masyarakatnya, semua mengeluh. Terus dia katakan, tulislah surat, masukkan di kotak, tulis keluhanmu. Setelah sekian lama, semua dipanggil, ambil dari kotak itu salah satu kertas. Begitu dia baca, dia bilang, saya tidak mau ini, keluhan saya lebih ringan dari ini. Jadi semua punya keluhan, merasa berat, padahal sebenarnya tidak seberat apa dan ini. Kalau Anda dekat pada Tuhan, akan diringankan. Dan rezeki Anda akan melimpah, bukan hanya dalam bentuk uang, tapi dalam berbagai bentuk. Abi pernah ngomong ke Nana soal apa itu makna bersyukur, Bi. Jadi apa ukuran bersyukur, mungkin Abi bisa ulang. Bersyukur itu menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Dan mengeluarkan yang banyak dan menganggapnya sedikit. Itu arti syukur. Itu arti bersyukur. Nana bisa terjawab ya, Adek. Sebelum ke Pak Heri, satu lagi tadi, hal-hal yang mengurangi dan menghapus pahala bersedekah. Jelas antara lain Al-Quran mengatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan ganjaran dan kesahihan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya atau Oke. Pak Heri, tadi Pak soal milenial. Iya, saya mau share sedikit ya data tentang milenial Indonesia. 2021 yang lalu Badan Amil Zakat Nasional Basnas itu mengeluarkan data statistik. Yang menarik ya dari data ini, hampir 70% ya dari pembayar zakat di Indonesia itu adalah kaum milenial yang usianya antara 25 tahun sampai 44 tahun. Nah ini nggak pernah terkuat. 70% iya. Dari yang memberikan zakat? Iya, di Basnas. Dari 11,5 triliun. Itu usia ring 25 sampai 44 tahun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah betapa blessingnya orang-orang Indonesia ini. 8 dari 10 ya masyarakat Indonesia itu gemar bersedekah. Ya, sedekah macam-macam kan, bisa zakat, bisa infak, ya, bisa wakaf dan lain sebagainya. Di sisi lain juga ada data menunjukkan bahwa 6 dari 10 orang Indonesia itu senang menjadi volunteer. Volunteer itu artinya bekerja, nggak usah dibayar, nggak usah mendapat benefit, membantu orang lain. Nah, jadi kita juga melihat bahwa sekarang yang refleksi yang ada di BSI ya,
kami juga punya customer milenial cukup banyak, sekitar 30-40%. Dan umumnya mereka ini membayar zakat sedekah melalui mobile banking, BSI Mobile. Di situ ada fitur, ada menunya. Nah, menyambung tadi pertanyaannya, Rizky, siapa tadi namanya? Yang dari sana yang baju hijau ya. Nah, di BSI ada ya. Jadi kalau teman-teman pengen berinvestasi, ada reksadana, ada sukuk ya, ada emas. Investasi di emas juga boleh ya. Cicil emasnya bisa dicicil. Misalnya hari ini kita sepakat untuk membeli emas 200 gram dengan harga yang terjadi pada hari ini. Nanti berapa jumlahnya, mau dicicil berapa lama, mau 5 tahun, 3 tahun, itu bisa, itu investasi. Reksadana juga ada pasar uang ya, kemudian campuran, kemudian sukuk ya, sukuk retail juga ada. Jadi sebenarnya sama saja ada, dan coba di-download di mobile banking kita, nanti teman-teman bisa akan merasakan produk apa aja yang bisa di-offer yang ada di Bank Syariah Indonesia. Mungkin itu jawaban. Terima kasih Pak Heri. Masih ada kesempatan untuk bertanya teman-teman? Waduh, banyak sekali yang mau bertanya. Yang baju merah, silakan. Boleh dibantu? Masih ada waktu berapa lama kita? Ya, masih ada 10 menit kurang lebih. Silakan. Ada mic-nya di situ. Itu mau disamperin kok? Ya. Silakan Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua. Kenalkan, nama saya Bilal Ali. Saya izin bertanya kepada kedua narasumber, Bapak Abi Quraisy Shihab dan Bapak Heri. Yang pertama, saya ingin bertanya, apa sih keistimewaan pahala atau ibadah dari sedekah, infak, zakat, dan wakaf tersebut? Dan kepada Bapak Heri sendiri, saya ingin bertanya perihal keistimewaan juga, yaitu apa keistimewaan dari BSI dibanding dengan bank-bank konvensional lainnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang paling depan silakan. Boleh dibantu mic-nya di sini. Satu lagi. Izin bertanya kepada Abi Quraisy, setiap bulan kan biasa kita sebagai warga negara gitu ya membayar pajak. Nah, apakah pajak ini diatur di Islam sebagai sedekah atau zakat atau apa gitu kan? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya ingin bertanya, apakah saya pernah dengar kalau misalnya kita bisa zakat sedekah itu kepada keluarga. Nah, apakah zakat yang 2,5% itu bisa kita lakukan kepada keluarga kita yang memang kita anggap tidak mampu, atau memang harus kepada orang lain? Terima kasih. Terima kasih Adek. Baik, yang pertama, apa keistimewaan? Kita ambil saja secara singkat dari kata zakat. Di situ terdapat keistimewaannya. Apa itu? Kita waktu bekerja mencari uang, boleh jadi sedikit ada nyimpang-nyimpang, bukan haram tapi syubhat. Dengan berzakat, harta kita tersucikan. Itu arti zakat, suci. Itu satu. Yang kedua keistimewaannya, dengan berzakat Anda menciptakan daya beli. Anda beri orang uang, dia belanja. Boleh jadi dia belanja dari hasil produksi Anda atau orang lain, sehingga dampaknya untuk Anda dan masyarakat. Itu sebabnya zakat juga diartikan pengembangan. Itu dua paling tidak secara singkat manfaat dari orang berzakat. Tambah lagi tadi, Anda menjalin hubungan harmonis dengan sesama, dan itu tidak bisa ternilai dengan uang. Yang kedua tadi apa? Soal apa tadi? Bolehkah dikasih keluarga ya? Zakat boleh Anda berikan kecuali terhadap orang yang Anda tanggung biaya hidup. Ya, Pak?
Jadi kepada istri tidak boleh diberi zakat, anak tidak boleh diberi zakat. Kepada saudara, karena tidak menjadi tanggungan Anda boleh beri zakat dia. Walaupun ulama berkata, alangkah buruknya orang memberikan zakat kepada saudaranya. Kenapa buruk? Mau kasih dia sumbangan tanpa diberi zakat. Jadi jangan masuk hitungan zakat ya, Bi? Sebaiknya tidak. Ya. Sebaiknya tidak masuk hitungan zakat. Tapi bukan berarti tidak boleh. Tidak boleh. Bi, kalau udah bayar pajak, bisa nggak hitungan bayar pajak itu masuk hitungan zakat? Kalau di Indonesia tidak boleh. Pajak itu kewajiban yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan zakat itu kewajiban yang ditetapkan Allah. Dua-duanya harus dipenuhi. Oke. Jadi bukan berarti bisa mengurangi gitu ya, Bi? Malaysia boleh. Di Indonesia belum boleh, Adik. Pak Heri, Jadi ke silakan. saya ya, tadi yang baju merah di pojok kanan bertanya, apa sih keistimewaan bank syariah dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Saya nggak bilang konven, bisa juga yang lain. Yang paling menyolok itu ada beberapa hal. Hal pertama adalah objek yang dibiayai. Jadi kalau kita mau kasih loan, kasih pembiayaan di bank syariah itu tidak akan memberikan pembiayaan kepada objek yang haram. Ya, haram kan macam-macam ya. Kemudian yang sifatnya spekulasi itu juga nggak dibiayai. Spekulatif kita nggak mau. Kemudian yang berikut adalah membayar zakat. Yang lain nggak ada zakat, sini membayar zakat. Yang ketiga adalah bisnis model. Ya. Bisnis model di perbankan syariah itu sangat menjaga ya hubungan antara bank dengan nasabahnya. Artinya bagi hasil itu atau risk sharing agreement tadi itu adalah antara nasabah dan bank itu powernya sama. Jadi nggak tinggi sebelah, nggak kuat sebelah. Ya. Kemudian ada satu produk yang sangat menarik di perbankan syariah itu adalah untuk pembiayaan rumah atau mobil. Ya. Rumah misalnya, PSI kebetulan ini bukan jualan ya, ini kebetulan memang produknya ada namanya produk Griasi Muda. Griasi Muda itu ada KPR untuk milenial. Jadi teman-teman di sini saya lihat ini kan muda semua di sini. Jadi daripada kos mendingan beli rumah gitu ya. Nah, tenornya bisa 30 tahun ya. Kemudian installmentnya, cicilannya bisa mengikuti penghasilan. Kalau sekarang penghasilannya belum terlalu besar untuk mencicil ya kecil dulu. Nanti kalau pangkatnya udah tinggi atau posisinya makin membaik, remunerasinya makin tinggi ya boleh bayarnya sampai nanti staggering ya, begitu belakang bisa lebih besar. Nah ini adalah memberikan fleksibilitas dan cicilannya tidak pernah berubah, jadi memberikan kepastian. Jadi buat nasabah atau teman-teman yang memperoleh ataupun mengambil fasilitas ini akan lebih tenang hidupnya. Enggak, kalau di konven ya suku bunga naik ikut naik, turun ikut turun. Jadi tidak ada kepastian. Itu perbedaan yang paling menyolok. Yang paling membedakan. Ada hal-hal yang, dan tentunya juga ketenangan batin karena tahu dananya dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Abi, tadi pertanyaannya Nana, itu teman yang nitip tanya, Bi, soal bayar utang dulu atau bayar zakat, Bi? Kalau masih banyak utang, Bi? Ketahui bahwa ada utangnya. Dengan saya tidak salah pada orang. Utang hak orang lain, zakat hak yang ditetapkan Tuhan. Kita harus mendahulukan hak manusia atas hak Tuhan. Jadi bayar. Itu sebabnya biasa kalau orang meninggal itu waktu dikubur siapa yang punya utang piutang, karena itu dituntut sampai hari kemudian. Jadi utang dulu, bayar hutang. Bayar hutang baru bayar zakat. Ya, kecuali kalau zakatnya itu sudah memenuhi uangnya sudah cukup untuk bayar hutang plus ada kelebihan sesuai dengan kadar kewajiban zakat. Tapi kalau tidak ada kadar kewajiban zakatnya hanya sekian untuk bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu. Karena itu kewajiban. Dan yang ngasih utang jangan lebih galak dari yang bayar utang ya. Kan kadang suka gitu tuh. Kita mau nagih utangnya malah takut karena nggak mau bayar utang. Kasih utang oleh Al-Quran disuruh bebaskan dia dari utangnya atau paling tidak kurangi utangnya. Nah, itu tuntunan Al-Quran. Oke.
sayang sekali waktunya sudah habis, tapi mungkin Nah bisa minta pesan singkat Abi dari Pak Heri dan juga dari Pak Heri dulu mungkin. Dari Pak Heri aja. Dari saya melalui tentunya, Pak Heri. ya, tadi kita sudah bicara panjang lebar ya tentang manfaat dari zakat ini. Saya rasa kalau dari sisi konteks sosialnya mungkin ya, kalau konteks tadi kewajiban itu lebih ke diri kita sendiri. Tapi kita juga ingin sebenarnya berbagi ya. Jadi membantu meringankan beban ya saudara-saudara kita atau teman kita atau orang lain yang memang membutuhkan. Dan bayangkan ya, sebenarnya Indonesia ini kalau dibandingkan dengan negara lain, kita ini penduduknya banyak ya. Penduduk muslim itu hampir 220 juta. Jadi kalau memang kita ini tertib ya bayar zakat, potensi zakat yang ada di Indonesia ini lebih dari 300 triliun. Bayangkan 300 triliun ini dijadikan dana abadi, dikelola dengan profesional, dan hasilnya itu bisa digunakan untuk membantu para masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi makin lama nanti Indonesia makin makmur ya, karena ada dana besar yang bisa digunakan, menggerakkan untuk kita bisa berbagi, membantu yang membutuhkan. Jadi pesan saya pada kesempatan ini, ya mari kita sama-sama berzakat, tapi sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita miliki ya. Tapi paling tidak kalau kita belum bisa melakukan itu, di dalam hati kita sudah ditanam. Satu hari nanti kalau kita punya harta lebih ya, penghasilan lebih, tapi dari penghasilan sendiri juga tetap kita mesti membayar zakat 2,5%. Mudah-mudahan dengan gerakan seperti ini makin banyak dana yang dikumpulkan oleh Basnas, Indonesia akan lebih maju di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Habis itu yang jelas, Nana ingat tadi selalu bilang kita memberikan sesuatu itu sebetulnya lebih untuk kita dibandingkan dari yang menerima. Boleh Abi ulangi bagian itu? Harta Anda hanya 3. Apa yang Anda makan dan Anda habiskan. Kalau tidak habis itu kucing orang lain yang punya. Yang kedua yang Anda pakai dan lapu. Kalau tidak lapu dipakai orang lain. Dan yang ketiga, apa yang Anda keluarkan demi karena Allah, sedekah. Itu harta Anda, itu yang Anda dapat di sana. Dan ketahuilah bahwa tidak ada yang memenuhi rongga putra Adam menyangkut harta kecuali tanah. Dalam arti apa? Nabi bersabda demikian. Orang itu yang tidak percaya Tuhan, yang tidak dekat pada Tuhan, selalu mau tambah, tidak pernah puas. Kalau dia punya 2 lembah dari emas, dia masih mau 3. Demikian seterusnya. Karena itu ada istilah puas hatilah. Puas hati itu dengan bekerja secara sungguh-sungguh dan maksimal sesuai dengan yang halal, memperoleh hasilnya, lalu mengeluarkan sebahagian untuk yang butuh dan sebahagian lainnya untuk Anda tabung. Itu. Suruh kerja supaya kebahagiaan ditanggung buat orang lain dan ada yang ditabung. Itu saya kira tuntunan Adam. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak Syihab dan Syihab. Insya Allah ada lain waktu kita bertemu lagi. Untuk sementara, selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ngabuburit kita sangat berfaedah sekali ya. Boleh tepuk tangannya, terima kasih banyak kepada Mbak Najwa Shihab, Abi Quraish Shihab, dan juga Bapak Heri. Gimana teman-teman? Tadi kayaknya setelah mendengarkan saya lihat nih mukanya makin ngangguk, makin adem ya. Jadi teman-teman semuanya tadi jangan ragu lagi ya, karena ada kewajiban kita di bulan Ramadan. Apa tadi? Berzakat. Tadi ada Bapak Heri nih dari Bank Syariah Indonesia. Yang nih saya mau ya, ada review sedikit. Jadi tadinya saya juga termasuk sih yang mengira kalau Bank Syariah itu mungkin jadul ya, tidak modern. Tapi dari BSI ini, terutama BSI Mobile, teman-teman bisa lihat deh kalau misalnya kontennya itu modern sekali. Bukan cuma buat transaksi loh, juga bisa sampai untuk mengingatkan waktu sholat juga. Jadi satu aplikasi bisa semuanya. Nah buat teman-teman, tadi siapa yang di Ramadan ini sudah menunaikan sedekah, infak, zakat? Coba siapa? Ayo, Masya Allah pasti udah semua ya, karena udah berapa hari menjelang Lebaran nih kita nih. Jadi tolong ditunaikan untuk kewajibannya ya teman-teman ya. Nah teman-teman semuanya, buat tadi yang mau tahu lebih lanjut soal Bank Syariah Indonesia, ada yang sudah mampir ke booth-nya, langsung di belakang sana teman-teman bisa mampir ke booth-nya Bank Syariah Indonesia. Dan ada mobil ATM-nya langsung tadi depan gate. Jadi di mobil ATM teman-teman bisa transaksi langsung. Dan ini ada yang seru nih, tadi aku udah mampir nih ya ke booth-nya Bank Syariah Indonesia. Di sana bisa langsung aktivasi BSI Mobile. Dan ini nih yang kamu pasti mau, dapat voucher loh senilai Rp25.000. Wow, bisa langsung buat jajan-jajan kan ya. Lumayan banget, jadi teman-teman boleh banget nanti langsung mampir ke booth-nya Bank Syariah Indonesia ya. Dan tadi mungkin yang masih mau menyalurkan siswanya, zakat, infak, sedekah dan juga wakaf, bisa langsung ke booth-nya Bank Syariah Indonesia, karena di sana caranya gampang banget. Mumpung lagi di sini, sebelum keseruan, tinggal scan QR yang ada di sana aja. Kalau sudah digital kan ya, nggak ada alasan nggak bawa uang cash ya. Sekarang tinggal scan QR aja, teman-teman bisa langsung menunaikan tadi kewajiban yaitu zakat. Oke, di sini Vega mau menyapa lagi teman-teman yang baru datang. Halo, selamat sore semuanya. Asik, makin ramai nih ya. Karena semakin sore, anginnya sepoi-sepoi, malah jadi ngantuk nih yang duduk-duduk ya. Secara angin sepoi-sepoi. Tapi tenang aja, masih banyak serangkaian seru yang bakal kita jalani sampai malam hari nanti. Oh ya teman-teman, di event ini kan banyak sekali ya kebaikan yang akan kalian lakukan. Kita ketemu jalannya deh pokoknya di sini. Tadi ada yang masih ingat gak Vega ngajakin kalian ngapain tuh di awal? Ada yang bawa sampah plastik? Coba, mungkin nanti deh ya habis berbuka banyak nih kayaknya sampah plastik.